Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori dan azas pemungutan pajak. Saya masuk ke definisi tentang hukum pajak. Menurut Hartono Hadisoprapto, hukum pajak merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana pajak itu dipungut, serta atas keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa apa pajak itu dikenakan dan berapa besarnya pajak yang harus dipungut. Alasan pemerintah memungut pajak. 1. Mendorong pembangunan ekonomi. Alasan pertama mengapa negara memungut pajak warganya adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi negara. Sebuah negara tentu harus mampu mengelola negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Seperti Indonesia contohnya. Sumber pembangunan ekonomi kan dari pajak. Nah, tentunya Indonesia kan ingin membangun negara sendiri tanpa campur tangan negara lain. Dua itu bentuk bela negara. Membayar pajak juga salah satu bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara. Yang ketiga itu menopang kedaulatan negara. Warga negara harus membayar pajak juga karena pajak dapat menjadi penopang kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Next ya. Ini tentang teori dan azas pemungutan pajak. Pertama itu teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi, dan dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua itu teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Oke ya, next. Yang ketiga ini teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Yang D itu teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab bakti kepada negara. Masuk teori yang terakhir, itu teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Jenis pajak yang dikenakan adalah pajak PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Logika simpelnya gini, jika kita beli barang mewah, maka pajak yang akan dikenakan juga mahal. Oke ya. Ada 3 azas dalam pemungutan pajak. Yang pertama itu azas domisili. Azas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Asas sumber. Asas sumber itu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Oke. Kita masuk kesimpulan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak juga mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Jika kita tidak membayar pajak, maka Indonesia akan limbung. Seperti yang kita tahu, pendapatan terbesar di Indonesia adalah pajak. Ini berarti segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagian besar didanai oleh pajak. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you have any question, guys? Apakah ada yang ingin bertanya?